Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini saya mau share analisa technical di XAU USD tanggal 7 Mei 2024 ya. Hari ini hari Selasa, minggu kedua di bulan Mei ini. Kemarin saya open posisi sell di XAU USD ya, posisinya sell ya. Sekarang kita coba lihat di chart daily ini. Kita ke chart weekly dulu dah. Di chart weekly. Nah, di sini setelah ekor panjang, kemudian bearish dua kali bearish. Nah, ini dia kemarin ini kelihatan ada naik dikit itu ya, cuman belum bisa break dari sebentar. Nah, dia masih sweep aja di sini, dia belum keluar dari candle minggu sebelumnya, lalu ini masih sweep. Oke. Coba kita turun time frame di daily. Di daily ini kemarin saya melihat, mencium, memprediksi keadanya sideways atau akumulasi. Jadi dia naik turun di dalam area yang terbatas gitu ya. Di support di sini nih, support terakhir tuh di 2275, kemudian resistennya itu 2346. Nah, ini belum nampak kelihatan jelas arah harganya itu akan kemana ya, apakah turun atau akan naik. Ngambil sini ada order block supply, kemudian bikin manipulasi lalu turun. Aduh, karena gini ya, hari Jumat kemarin kan NFP, non farm payroll, itu kan seharusnya dengan adanya penurunan USD indeks dolar, harusnya harga emas ini harusnya naik, cuman dia naik turun dari sideways di sini aja, nggak ada break apa-apa di daily ini. Jadi kalau kondisi seperti ini ya kita bisa tunggu mana break yang di break bawah support atau break atas nih sebagai resisten. Karena sebenarnya di daily ini adalah inducement, sudah ada pullback yang diambil. Ini pullback ya kan? Ini pullback, wait. Ini pullback belum diambil, lalu pullback. Nah, ini ambil inducement di sini ya. Ini di inducement di daily. Oke. Di inducement di daily artinya height yang di sini sudah valid ya. Kalau height di atas ini sudah valid, berarti sudah muncul sinyal atau tanda-tanda reversal. Bukan reversal, koreksi ya, retracement, sorry, bukan reversal dalam arti berubah harga di major major structure ya. Major structure-nya masih bullish guys. Di sini bos terakhir daily itu di sini. Ulang lagi ya. Bos terakhir di sini, lalu low validnya itu di sini. Di harga 1973, ini bulan Desember, ini di daily ya, 1973, jauh banget kan. Nah, cuman ini sudah valid, artinya bisa kita katakan akan mulai muncul koreksi atau retracement, dimulainya retracement. Oke, ini masih dalam, di weekly tadi kan belum keluar, di daily juga belum keluar ini kalau kita persempit ya. Nah ini bearish engulfing, ini belum di break
full body, ini masih sweep bawah. Biasanya kalau sweep bawah ini informasi harga, dia informasi harga buntutnya bakal ke bawah, kecuali ini break body atas ya sudah, ini bakal ke atas lagi. Karena di atas ini udah valid, bisa aja dia ngebikin all time high baru lagi ya. Oke, kemudian kita coba turun time frame ke 4 jam. 4 jam ini wait. 4 jam tadi kan inducement daily ya. Di 4 jam. Kemarin tuh yang kelihatan tandanya di break of structure tuh terakhir bullish itu di H1. Nah, bagi teman-teman yang pengen mendapatkan analisa outlook di channel Telegram saya, nanti saya kasih link deskripsi. Kemudian bisa join juga di Discord, nanti juga saya kasih linknya di deskripsi video ya, atau di deskripsi channel. Nah, ini langsung terakhir aja ya, yang bos terakhir itu di sini, break of structure. Lalu di sini untuk bullishnya ini inducement di sini, di inducement agak cepet ya, inducement. Lalu ini break body. Kita market structure-nya ulang lagi ya, biar teman-teman yang nggak melihat analisa harian kemarin video saya bisa ngulang lagi di sini. Jadi urut-urutan pembentukan market structure-nya nanti teman-teman juga bisa cek hari per hari. Saya juga coba konsisten untuk memberikan analisa di channel YouTube saya ya. Ini di H1 itu udah jadi change of character. H1 change of character. Kemudian di sini ini pullback terakhir, ini inducement ambil, ini menjadi low valid, di break body, ini jadi boss, high validnya di sini. Ini yang high valid bullish boss terakhir, low valid bullish. Higher high, higher low, higher high, lower low. Ini kemarin saya udah tandain di sini, kecil. Ini di H1 udah jadi inducement, di sini berarti valid low. Valid low berarti karena ini break di atas, ini sudah otomatis valid kan. Kemarin itu saya bikin analisa, itu saya entry di cakep banget tuh, di Fibo automated entry itu sentuh semalam ini, kena open, ini masih floating profit. Orderan saya kena trigger turun, saya open 1-2 posisi, yang satu itu saya close itu sekitar 100 pips, lumayan. Nah, ini setup yang before-nya ya. Lalu ini pas ke triggernya ya. Biasnya di H1 itu kan udah bearish ya. Kemudian di candle harian itu juga udah muncul bearish engulfing. H1 di sini high-nya, di sini low-nya. Di sini juga ada beberapa POI. Ini sebentar. Ini sweep, masih sweep liquidity, masih sweep ya, masih artinya sweep sama break body itu candlenya ini nggak full body. Kalau full body itu kan kayak begini. Nah, itu yang nge-close. Ini nge-close namanya, nge-close ini full body break. Oke. Full body break. Tapi kalau misalkan kayak gini aja, susah amat ya. Insyaallah. Gini, ini masih gini, terus ini masih gini. Itu ini
belum close body ya, masih wick. Ini masih sweep. Ini masih sweep, jadi belum valid. Belum valid bikin break of structure. Oke, ini masih sweep. Tapi karena berhubung ini low-nya udah pindah, ini low-nya saya pindahin ke sini. Kita transfer ke sini. Kemungkinan dia ngejar ini kan, kalau kita asumsikan market dalam minggu ini kemungkinan sideways ya, bergeraknya di range area terbatas ini aja. Jadi resistennya di 2346,66 atau di bawahnya supportnya tuh 227565. Kalau misalkan nge-sell ya target make sense, masuk akalnya ya, ini ada liquidity di sini juga bisa 2291 atau 2281 atau bahkan di ujung ini di 2277. Ya mudah-mudahan ini break sampai ke bawah sekitar 2190, 2179, sekitar segitulah. Di situ ada demand daily pivotnya ya. Ini bearish trend, saya ngambil sell kemarin. Ini saya ini tuh, saya dipakai Anda yang tadi kan pakai Pepperstone. Ini clean banget ya. Walaupun di sini sebenarnya trendline-nya sempat jebol, tapi ini ya jebolnya ya di H1 ini ya tipis-tipis aja, ada kayak nahan gitu. Benar-benar opennya ini benar-benar sangat clean banget gitu. Ini saya tarik pakai Fibo doang. Ya udah, kalau udah ketemu trading range kita tarik Fibo, kita entry di situ. Stop loss ya kita bisa tahan berapa nih, 95 pips. Hitunglah misalkan kalau pakai lotnya yang paling kecil 0,01 ya $9,5. Kalau 0,1 $95. Satu lot $950. Ya tinggal teman-teman marginnya, equity-nya berapa harus dihitung. Risk per trade-nya itu secara ideal harusnya di 1% ya. Jadi risk to reward-nya untuk menaikkan, menggemukkan equity kita jadi lebih masuk akal gitu. Jadi misalkan kena stop loss, perbandingannya berapa, masih banyak kan profitnya, karena kalau trading itu kan nggak mungkin profit terus atau nggak mungkin loss terus ya. Asalkan kita mesti benar-benar analisa betul ya, pergerakan harga ini biasnya mau kemana, jadi kita jangan lawan. Kemarin ada yang mau nge-buy, cuman saya ragu based on-nya apa gitu, nggak ada alasan untuk nge-buy karena saya juga belum pasti beneran nggak nih sideways di sini bener nggak gitu. Apakah kita asumsikan ya bisa-bisa aja di sini ada support, ada resistance, cuman karena saya memang pakai pure smart money concept ya, kita mesti pakai market structure yang benar gitu. Kita mesti apa namanya, mesti pisahin nih. Jadi di sini nih area premium, di sini area diskon. Jadi tapi karena ini trennya bearish ya, saya akan cari sell aja. Di sini di premium, di sini ini ada POI. Di sini ternyata di selain ada Fibonacci retracement, ini ada order block. Kau kecil tapi ya oke gitu. Ada FVG kecil, order block kecil deh, dia masuk di sini nih. Coba aku zoom ya. Tuh. Nih, ini order block ini cakep banget ini. Karena apa? Ini ini high diambil, tapi ini cuman liquidity aja. Kalau nemu candle-candle begini, ini tapi ini doji ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita anggap ini order blocknya di sini, kita transfer ke sini gitu. Ini sweep, terus di sini ada gap kecil aja. Gapnya ini fair value gap. Gap itu apa ya? Antara candle, saya kasih ya, antara candle ini sama ini tuh nggak nyambung. Ini 1, 2, 3 antara candle ini dan candle ini tuh buntutnya itu nggak apa namanya, nggak bersentuhan gitu. Jadi ada segini, ini gapnya. Nah, ini suatu saat
gap ini bakal ketutup entah kapan. Ya, kalau orang ibaratkan orang keluar dari rumah, terus kemudian dia pergi, lalu dompetnya ketinggalan, ya udah dia balik lagi, dia ngambil dompetnya, bener nggak? Kecuali uangnya sudah pakai HP. Tapi kan sekarang kalau HP ketinggalan, dompet ketinggalan, pasti pulang. Karena dompet lebih penting ya. HP juga lebih penting bahkan sekarang. Ya itu ilustrasi sederhana saya aja. Jadi kalau namanya ilustrasi fair value gap atau imbalance atau gap itu hal yang membuat harga itu akan balik lagi ke area situ untuk menutup gap tersebut gitu ya. Oke. Saya masih cukup pede ya. Artinya dengan analisa ini market structure itu sangat bagus, terus risk rewardnya juga bagus gitu. Kalau seandainya toh pun ya amit-amit ya kena SL gitu ya. Ya saya udah hitung misalkan 95 pips berapa lot yang kita buka 0,01 9,5 dolar, ikhlas dong. Kalau misalkan 0,1 95 dolar ya harus ikhlas karena udah dihitung di awal kita open sekian, risiko sekian. Ya harus mau kayak gitu namanya trading. Tapi kan kita rewardnya kan gede banget ini, sekitar hampir 500, 499 pips. 499 pips itu aja kalau misalkan 0,01 itu udah 50 dolar bro, lumayan kan? 50 dolar. Kalau 0,1 500 dolar. 500 dolar itu berapa? 7,5 juta. Satu lot berapa? Satu lot berarti 5.000 dolar, 75 juta. Ya tapi kan kalian harus hitung margin buat nahan lot floating itu berapa dolar. Karena kalau misalkan 1.000 dolar untuk equity, ya sebenarnya yang pas itu ya 0,01. Jadi tawenang mau kena stop loss nggak bingung. Coba sekarang misalkan modal mepet gitu ya, berapa ratus ribu, ya kena SL ya habis. Ya udah keringat dingin aja, udah debar-debar aja. Ya mau gimana? Ini nanti saya kasih screenshot yang saya share di grup. Jadi teman-teman atau pemirsa penonton subscriber di channel saya ini bisa ngelihat bagaimana saya menghitung ini sebelum market ini sampai sini gitu. Saya bahkan sampai sini masih sudah memprediksi bakal harga itu akan sentuh di sini, dan ini alhamdulillah ini bener nih. Sebenarnya kalau mau saya TP sekarang pun ya udah untung, udah lebih dari 1 pip 1 RR kok. Ini udah 100 pip lebih kok. Ini aja SL-nya 95 pips. Saya udah dapat sekian. Ya sebenarnya udah cukup ini, tapi kan saya sabar aja, nggak apa-apa. Ini kan analisa saya, jadi ya harus saya yakini bahwa nanti harga itu bakal ke bawah. Kalau salah ya udah nggak apa-apa. Atau nanti juga biasanya saya udah trailing SL, stop loss saya udah geser di posisi profit. Jadi mungkin daerah sini, di sini saya udah kasih SL atau di BEP. Jadi kalau misalkan naik ke atas pun ya saya nggak akan kehilangan apa-apa. Nahan profit gitu, harus kuat kita ya. Oke, untuk XAU sementara itu aja ya. Jadi nanti saya coba update sore atau enggak besok pagi lagi, misalkan kita open posisi di mana gitu. Sekarang bearisnya masih biasnya masih bearish ya, makanya cari sell ya. Kalau ngebuy misalkan mau resiko di sini, kita asumsikan ini sideways ya, berarti di daerah-daerah sini kita bakal ngebuy gitu. Ya tentunya nanti jangan langsung masuk secara agresif ya, cari konfirmasi yang bagus, kayak misalkan bullish engulfing, 3 inside bar, 3 inside up, atau apa ya. Biasanya sih kalau saya di time frame kecil itu ada market structure pembalikan arah di reversal. Jadi kayak habis nyiptain back of structure bearish, nah itu dibalas sama change of character, yaitu biasanya saya akan mencari setup untuk buy.
Kalau misalkan kita mau asumsikan di sini ada sideways ya untuk minggu ini. Ya, mungkin itu aja untuk SAU hari ini. Targetnya sekitar di sini sekitar 2280, 385, 60 ya, seginilah. Di sini nanti teman-teman bisa cek sendiri di TradingView masing-masing. Sekian analisa saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan jadikan ini sebuah analisa. Misalkan ini kurang cocok dengan analisa Anda ya bisa diikutin, kalau enggak ya enggak usah diikutin, nggak apa-apa. Mohon maaf atas waktu mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.